Nah dulu nih, apakah suara saya masuk? Masuk, masuk. Bisa di Masuk, Halo, masuk, Bu Gali, selamat pagi. pagi. masuk. Oke, Terdengar, Pak. oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebentar lagi kita akan memulai um, kegiatan kita, jendela pendidikan. Sebelum itu, karena kita masih dalam rangka dan suasana 17-an, ya, habis merayakan hari ulang tahun negara kita Indonesia, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama bernyanyi di rumah masing-masing. Akan dipimpin oleh anak-anak dari School of Child. Oke, saya siap dulu. Oh, udah mulai. Buat ada ingusnya. Dapat. Mana? Oke, ya. Selamat datang Bapak Ibu.
Selamat bergabung bersama-sama dengan kami di School of Child dalam program Jendela Pendidikan. Jendela Pendidikan adalah program edukasi yang merupakan komitmen dari School of Child yang kita dedikasikan khusus bagi para orang tua, guru, dan juga orang-orang yang peduli terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Nah, topik kita hari ini adalah How to Raise Confident and Independent Kids bersama Bu Hanli. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Bapak Ibu yang ikut bersama-sama dengan kami di sini, ada 55 orang. Ada yang sudah pernah mengikuti jendela pendidikan sebelumnya? Boleh chat di chat room. Ada yang kalau yang baru boleh ketik baru. Yang sudah lama atau yang sudah pernah ikut, coba ketik lama gitu ya. Sudah pernah ikut. Oke, makasih Bu, makasih Pak. Baru-baru, oke, sudah oh Bu Nita, terima kasih sudah beberapa kali. Baru-baru sudah pernah ikut. Baru lama, oke. Wah, sungguh senang bisa melihat Apa? Mama lagi ngapain? respon Bapak dan Ibu sudah pernah semua. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, karena ada yang baru juga bergabung dengan kami di Jendela Pendidikan, izinkan saya mau bercerita sedikit atau berbagi sedikit apa sih School of Child itu ya, sehingga Bapak Ibu juga mengenal apa itu School of Child. Oke, School of Child, kami adalah sekolah yang lokasinya berada di Alam Sutera. Saat ini sekolah kami jenjang pendidikannya adalah sekolah dasar. Tapi untuk tahun depan, School of Child sudah akan ekspansi membuka SMP dan SMA. Di School of Child, kami mengedepankan metode pembelajaran yang melibatkan multisensori anak. Ya, dan kami juga mengoptimalkan kecerdasan majemuk serta memperhatikan perkembangan perilaku sosial melalui kemampuan berpikir sosial siswa. Yang di tengah ini, where fun learning go in hand, unlocking child potential at every level, ini adalah moto kami selama 2 tahun ke depan. Value yang kami selalu tanamkan kepada anak-anak murid kami, bagaimana mereka bisa respect, menghargai orang lain, menerima orang lain, ya, be kreatif, punya integritas, dan selalu mau belajar hal-hal yang baru. Di School of Child, kami menggunakan kurikulum nasional dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Ini salah satu contoh cuplikan buku yang kami gunakan. Selain kurikulum nasional, School of Child juga mempunyai kurikulum yang unik dan khas, Bapak Ibu. Ya, kami mempunyai kelas memasak, kelas cooking, ya, cooking class. Ini foto-fotonya. Di dalam cooking class, anak-anak akan mempelajari secara tersirat matematika, sains, ya, bahasa, semua mereka pelajari di dalam kelas cooking. Lalu tidak hanya memasak, di sini anak-anak juga kita ajarkan house chores. Ini video kecilnya ya. Anak-anak kami ajarkan house chores, bagaimana cara membersihkan, merapikan peralatan masak yang mereka pakai, ya. Step-step mencuci piring, menggunakan air, bagaimana menghemat sabun, dan sebagainya. Jadi life skill yang kita ajarkan. Jadi ya, di School of Art, kami juga punya kelas social learning class based on social thinking. Social learning ini adalah mata pelajaran kurikulum yang kami adopsi dari Amerika. Di sini anak-anak diajarkan menggunakan kosakata tertentu sehingga mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, di sini kita mengajarkan anak-anak bagaimana cara membedakan pikiran dan perasaan, ya, mengenal emosi, perasaan dan pikiran orang lain, bagaimana berempati dan bersimpati. Selain itu, di social learning juga kami mengajarkan anak-anak cara menyelesaikan masalah, ya. Sekecil apapun circle kita, yang namanya masalah tidak bisa kita hindari. Maka ini adalah life skill yang selalu kami ajarkan anak-anak, bagaimana cara mereka bisa berbicara,
menyampaikan pendapat, perasaan mereka secara asertif, baik kepada teman-teman, orang tua, maupun guru di sekolah. Kemudian untuk PI, kami di sini menggunakan yoga untuk membantu menstimulasi postur tubuh anak-anak agar bisa lebih baik, ya, melatih dan menstimulasi motorik kasar, motorik halus mereka. Kemudian kami ada kelas art dan kelas musik. Saya mau putarkan satu video. Kenapa kami di School of Child menyebutkan bahwa kami adalah sekolah yang menggunakan metode fun learning, ya. Oke, sebentar. Saya boleh minta reaction-nya apakah video saya sudah masuk? This meeting is being recorded. Apakah sudah masuk ya? Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk anak-anak kelas besar, langsung terjun menggunakan peralatan cooking yang ada ya, kompor, pisau, dan ini art, melatih kreativitas anak-anak. Dan kita mengajak anak-anak juga. Kegiatan sentri kami yang terakhir, kemarin kami pergi observasi di Timor. Lalu anak-anak juga melakukan study field. Jika mempelajari tentang hewan vertebrata, invertebrata, kita langsung mengajak anak-anak ketemu hewannya. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Kejar, kiri. Siap, buka. 1, 2, 3, 4, 5. Siap, top. Ready, go. 3, 2, 1. Inilah acara keluarga. Menggunakan ayah, bapak-bapak, orang semua bermain bersama. Adalah lomba cerdas cermat. Kamu juga bisa nggak pakai Oke. Tadi itu adalah Gini harus mereka jangan sampai lepas. dan bagaimana menyenangkannya proses belajar mengajar di School of Child. Sekian Bapak Ibu, jika selama berjalannya jendela pendidikan ada yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan Bu Hanli, dan juga mungkin ada yang mau bertanya mengenai sekolah kami, School of Child, feel free to ask. Boleh direct message ke saya, atau juga direct message ke Miss Ani yang ada di sini, namanya Bu Andriani atau Bu Hanli. Tanpa berlama-lama lagi, Bu Hanli sudah siap mungkin? Ya, siap dong, pasti. Oke, Bu Hanli, silahkan. Baik, selamat pagi, Miss Radi. Ini adalah kepala sekolah dari School of Child mulai academic year ini. Lalu ada kolega saya Ibu Ani, juga ada guru-guru di sini, dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah ikut sebelumnya. Apa kabar? Ketemu lagi, senang banget ya. Tadi terima kasih tuh buat afirmasinya ya, buat Ibu atau Bapak Alfa nih. Sudah pernah, keren semua. Terima kasih banyak. Kali ini dirasakan positif ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Jendela Pendidikan hari ini, salam kenal semuanya. Semoga kita makin disayang ya. Nah, hari ini topiknya kita mengenai raising independent and confident child ya Bapak Ibu. Saya nggak akan banyak sharing mengenai teori ya, karena zaman sekarang itu teori gampang dicari, betul nggak Bapak Ibu ya? Bisa tanya Google, bisa tanya ChatGPT, lihat YouTube ya. Tapi saya akan raising kisah-kisah atau masalah-masalah atau case-case ya dari ketidakpercayaan diri atau
penyebab anak tidak percaya diri ya, dan how to handle it gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin banget pasti juga Bapak Ibu punya nih pengalaman-pengalaman yang anaknya tadi nggak percaya diri. Kira Bapak Ibu menerapkan metode tertentu atau melakukan pendekatan tertentu, jadi berkembang kepercayaan dirinya dalam hal itu. Boleh nanti sharing ya. Jadi kita semua bisa saling belajar bersama. Karena pengalaman orang tua itu juga pasti kaya ya. Dan orang tua saya yakin dengan Anda hadir di Jendela Pendidikan ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang tua yang juga senang dan mau belajar gitu ya. Baik, kita mulai ya. Nah, saya Hanli Mulyani, Bapak Ibu. Saya salah satu dari co-founder School of Child, dan saya juga seorang psikolog anak remaja dan pendidikan, dan saya sekaligus psikolog untuk di School of Child bersama rekan saya Francisca Ajeng, kandidat psikolog pendidikan. Mungkin Siska boleh menyapa-nyapa, saya lihat tadi Siska ada, atau Siska lagi sambil kuliah nih ya, karena Siska lagi menyelesaikan tesisnya. Kalau Siska sempat boleh disapa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan kemudian saya juga pengajar dari mata pelajaran social learning untuk di School of Child, yang tentu juga didukung oleh guru-guru semua. Karena social learning itu tidak hanya di jam pelajaran saya selalu bilang ke anak-anak, saya juga selalu bilang ke guru dan orang tua. Tapi social learning itu adalah dalam kehidupan sehari-hari dimanapun anak-anak berada. Ya, meskipun ilmunya didapatkan dari kelas social learning, implementasinya pasti di luar kelas social learning. Ya. Nah, itu mengenai saya, Bapak Ibu. Kita langsung mulai saja ya. Raising confident and independent kids. Jadi fokus saya hari ini lebih ke confident ya, how to raise confident, supaya kalau anak udah confident biasanya akan lebih mudah mandiri ya. Nanti kita bisa bikin berseri lagi, Miss Radi, karena Jendela Pendidikan ini akan regular ya, Miss Radi ya. Kita akan belajar nanti yang lebih fokusnya ke how to be an independent skill untuk mengajari anak independen gitu ya. Tapi fondasi dari independen tentu adalah confident dulu nih gitu ya. Baik. Ini ada chat nih. Coba kita lihat chatnya apakah. Selamat pagi Bu Hanli dan Bapak Ibu. Maaf saya sedang kuliah. Selamat belajar bersama. Terima kasih Siska. Waduh, kalau udah kuliah fokus kuliah dulu ini ya, supaya otaknya nggak terbelah dua ya. Baik, terima kasih. Siska ini adalah kandidat psikolog pendidikan di School of Child. Baik, kita mulai. Nah, sudah kelihatan ya, Mr. Adi ya? Ya, berani masuk. Apa sih itu yang namanya self-confidence? Teori dikit ya. Self-confidence itu adalah keyakinan yang kuat, ya. Keyakinan yang kuat, belief ya. Keyakinan yang kuat atas kemampuan dirinya, ya. Atas nilai dirinya ya, dan pandangan positif terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari self confidence, keyakinan yang kuat atas kemampuan, nilai diri, dan pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri. Oke, jadi ini adalah confidence, self confidence. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu nih ya, saya balik ke definisi ini. Kita ini ya berinteraksi lewat chat ya Bapak Ibu ya. Kan keyakinan yang kuat atas kemampuan diri, nilai diri, pandangan positif terhadap diri sendiri. Pertanyaan saya nih Bapak Ibu, silahkan di chat ya. Apakah kita bisa selalu setiap saat di dalam kehidupan kita selalu yakin, yang punya keyakinan yang kuat atas kemampuan diri, selalu punya nilai diri yang selalu tinggi? Apakah kita selalu punya pandangan yang positif terhadap diri kita? Selalu. Apakah mungkin seperti itu Bapak Ibu? Coba. Tidak, belum tentu, tidak selalu. Betul banget ya. Artinya orang yang punya kepercayaan diri, anak yang punya kepercayaan diri juga gak 100% selalu setiap saat seperti ini. Tidak, kecuali narsisistik tingkat tinggi. Betul. Ini kalau narsisistik disorder tuh udah gangguan ya Bu ya. Tapi ada ciri kepribadian narsisistik. Nah, kita gak usah bahas itu ya, terlalu klinis ya. Tapi betul banget. Orang yang narsisistik disorder, gangguan kepribadian narsisistik seperti itu selalu, betul ya. Tapi kalau tidak narcissistic disorder ya, artinya tidak selalu ya, tidak, belum tentu, betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak? Kenapa belum tentu? Kenapa tidak selalu seperti itu? Kenapa? Ayo, because
Because we are not narcissistic, ya. Because apa lagi nih ya? Because apa lagi nih? Ini jawabannya sebenarnya sederhana, sederhana jawabannya. Ada di dalam sebuah judul lagu ya. Tergantung mood kali Mbak. Oke, iya, iya juga. Situasi dan kondisi not confidence because karena tidak semuanya indah ya. Ini lagunya siapa itu ya? Niji ya? Tidak salah indah ya. Karena kehidupan itu naik turun tidak selalu baik, betul. Karena kita adalah manusia biasa, Bapak Ibu. We are just human being. Yang punya tadi, yang punya pikiran dan emosi yang nggak mungkin selalu stuck sama. Nggak kayak robot kan, kalau udah diprogramnya di situ, positive thinking diprogramnya kayak gitu. Positive emotion diprogramnya kayak gitu. Sayangnya manusia nggak seperti itu, Bapak ya. Jadi kita, we are just human being ya. Setiap hari kita mengalami kondisi yang berbeda-beda. Kita punya tadi ya, kita punya mood atau emosi yang bisa berbeda-beda ya. Nah, itu dia yang menyebabkan sometimes even anak yang confident, even orang yang confident itu bisa mengalami yang namanya up and down gitu Bapak Ibu ya. Normal karena kita manusia biasa. Ya, ada saat-saat orang confident, anak confident juga seperti ini nih Bapak Ibu ya. Oke, saya ke sini dulu. Ya, ada saat-saat orang confident, anak yang confident seperti ini juga. Susah nih. Apa aku bisa ya? Aku bisa nggak ya? Ya, ada saat-saatnya anak confident juga begini Bapak Ibu. Even orang dewasa ya. Nah, cuma bedanya anak yang punya kepercayaan diri yang baik dan yang tidak punya kepercayaan diri yang baik, anak yang punya kepercayaan diri yang baik akan mudah seperti ini nih Bapak Ibu ya. Akan mudah berkata, mengubah cara berpikirnya seperti ini. Oke, ini memang nggak mudah. Yang penting aku coba dulu deh. Aku usaha yang terbaik. Masa sih aku nggak akan pernah bisa? Nah ya gitu ya cara anak yang percaya diri, orang yang punya percaya diri akan menjawab pikirannya sendiri ya yang tadi. Susah nih, apa aku bisa ya? Bisa nggak sih? Kayaknya mungkin nggak bisa deh. Tapi akan mudah mengubah cara berpikirnya. Oke, ini emang nggak mudah buat aku saat ini. Aku memang belum bisa. Yang penting aku coba deh. Aku usaha dulu yang terbaik. Masa sih kalau aku belajar, aku usaha, aku nggak bisa. Gitu ya, itu bedanya. Oke? Nah, ada satu film nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti nonton full movie-nya itu film berjudul Luka ya. Nah, saya ambil satu potongan di film Luka yang saya suka sekali ya. Ini menggambarkan dalam tanda petik musuh ya, musuh manusia yang sangat umum, yang sangat sering menghampiri kita, yang membuat kita tuh jadi tidak percaya diri ya. Ini sangat populer. Yuk kita lihat siapakah dia. Kita nonton film ini. Saya share sound dulu ya. Oke. Look, we gotta ride together. If you don't sit on the back and hold on to the front, the whole thing falls apart. Oh, and who's holding the ramp? The turtle! Come on, it's faster than he looks. Okay, here we go. You coming? Nope, I can't do it. Never in a million years. Hey. I know your problem. You got a Bruno in your head. A Bruno. Yeah, I get one too sometimes. Alberto, you can't. Alberto, you're gonna die. Alberto, don't put that in your mouth. Luca, it's simple. Don't listen to stupid Bruno. Why is his name Bruno? I don't care, it doesn't matter. Call him whatever you want. Shut him up. Say, Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Loud. Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Can you still hear him? Nope, just you. Good. Now hang on. Andiamo!
bertanya-tanya, siapakah itu si Bruno? Coba pertanyaan pertama, siapakah itu si Bruno? Yuk di chat yuk. Yang mau unmute juga boleh loh. Siapakah itu si Bruno ya? Pikiran negatif Bu Ria, terima kasih banyak. Negative thoughts, betul banget Bu Siska. Rasa takut, betul Bu Felicia ya. Terus suka ada satu istilah populer tuh pada manusia, pada anak-anak dan remaja tuh. Nama depannya OT. Ayo, apa itu OT? Siapa yang bisa menebak? Apakah itu? Iya, betul banget ya. Bapak Dani ya, Bu Ria. Overthinking. Betul banget ya. Nah, sekarang saya tanya nih berikutnya. Boleh nih kalau mau sharing ya. Maaf, judul filmnya apa, Bu? Luka, Pak. LUCA, Pak. Oke. Cari di Disney Hotstar sepertinya ada, Pak. Nah, baik. Sekarang pertanyaan saya berikutnya ya. Yuk sharing nih. Siapa yang, saya yakin banget semua orang, semua anak, semua remaja pasti pernah kedatangan si Bruno. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, because we are just human being. Makanya ada istilah ANTS, A-N-T-S, automatic negative thoughts. Yuk sharing yuk. Suka muncul Bruno apa sih di Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga boleh sharing ya, Bruno yang suka disampaikan oleh anaknya nih ya. Boleh di chat room. Kalau nggak nyaman to everyone, boleh ke direct message saya atau ke admin, nanti dibacakan ya. Yuk sharing Brunonya yuk, Brunonya. Ya, Brunonya nih yang I'm scared, oke, minder, oke, takut mencoba hal baru, takut salah, nggak mau, aku takut salah, nanti kalau salah gimana? Kira-kira Bruno begitu ya. Apa aku bisa? Kayaknya teman-temanku jauh lebih bisa daripada teman-temanku ya. Nggak bisa, aku pasti nggak akan bisa deh, nggak akan bisa. Oke ya, ini semua Bruno betulnya. I'm scared, don't push me to do that, I'm scared ya. Terus apa lagi nih? Pesimis ya, takut dihakimi. Oh, nanti kalau dia ngomongin aku kayak gini gimana ya? Oh, nanti kalau dia ini gimana ya? Oke, betul, takut gagal. Kalau aku gagal, oh sorry, itu ini ya, bocor ya, suara dari luar masuk. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua buat sharingnya ya. Jadi ternyata betul ya, kita semua punya Bruno, ya even orang dewasa, juga anak-anak ya. So, itu kira-kira Brunonya. Baik, cuma bedanya tadi, orang yang percaya diri, anak yang percaya diri bukan berarti nggak pernah kedatangan Bruno ya, tapi dia akan lebih cepat ya men-challenge Brunonya. Thank you Bruno tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kepercayaan diri itu penting? Saya mengibaratkan kayak botol soda ya Bapak Ibu ya. Jadi anak yang punya potensi bagus, punya potensi besar, talenta yang juga bagus Bapak Ibu. Tapi kalau nggak percaya diri, itu ibaratnya kayak botol soda. Itu masih ketutup Bapak Ibu, nggak keluar tuh potensinya, ya, nggak keluar talentanya. Tapi kalau misalnya dia punya kepercayaan diri, itu ibaratnya botol, tutup botolnya udah kebuka tuh, buk, gitu, langsung pulus ya, potensinya keluar ya, lalu kemudian talentanya semua bisa dia pakai, dia kembangkan. Jadi kenapa kepercayaan diri penting? Karena kepercayaan diri itu adalah fondasi keluarnya potensi diri ya. Misalnya dua anak nih Bapak Ibu ya di sekolah, yang satu wah secara IQ dia superior ya, secara kemampuan ya akademik ya dia bagus ya, tapi ketika ditanya pendapatnya dia menunduk gitu ya. Sementara ada anak yang mungkin tidak setinggi ini IQ-nya ya, lalu kemudian tidak setinggi itu nilai-nilai akademiknya, tapi anak ini anak yang berani mencoba ya, mau mencoba. Nah Bapak Ibu akan lebih kelihatan yang mana, yang berani dan mau mencoba ya, atau yang benar-benar menutup diri ya, kayak dalam tempurung seperti itu. Pastikan akan lebih menonjol, lebih terlihat, dan lebih bisa berkembang potensinya yang ini ya. Jadi Bapak Ibu setuju nggak nih, kepercayaan diri ini adalah fondasi keluarnya potensi diri ya. Selama anak belum percaya diri, meskipun potensi yang bagus, potensi yang besar, tapi itu kayak botol masih ketutup ya. Jadi kepercayaan diri itu kayak
tutup botol yang harus kita buka ya supaya keluar potensi dirinya. Setuju? Terima kasih Bu Sarah. Setuju? Setuju banget. Oke, terima kasih Bu Jenny. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk bisa mandiri Bapak Ibu, anak perlu percaya diri ya. Mandiri itu kan berarti melakukan dengan usaha sendiri ya, melakukan sendiri apa yang sudah bisa dia lakukan sendiri. Bisa nggak Bapak Ibu anak untuk mandiri kalau dia tidak percaya diri? Bisa nggak Bapak Ibu? Coba kita sering berinteraksi aja ya biar seru ya. Bisa nggak ya nggak percaya diri tapi mandiri? Mungkin di area tidak ya, kata Pak Dani. Mungkin di area-area misalnya ya, anak ini udah kuliah. Kita kirim dia, anak ini kuliah misalnya di luar kota gitu ya. Mungkin kalau sekedar datang kuliah, ngerjain tugas, datang kuliah, ngerjain tugas, bisa sih mungkin ya. Nah, karena dia punya potensinya. Tapi kemungkinan besar akan di networking-nya ya, di relasinya dengan orang lain, di sosialnya, biasanya itu yang kemungkinan tidak akan keluar ya kalau anak tidak percaya diri seperti itu. Saya kan juga psikolog praktek ya Bapak Ibu di SOA, dan saya banyak punya pengalaman bertemu dengan anak-anak even udah kuliah nih Bapak Ibu ya, kuliah di luar negeri, di luar kotanya ya, terus kemudian nggak masalah dengan akademiknya, tapi ya itu nggak gaul, pulang-pulang langsung di kamar ya, dan akhirnya pelarian dari ketidakpercayaan dirinya untuk bertemu orang, untuk bergaul, untuk networking gitu ya, dia akhirnya di kamar dan akhirnya dia masuk ke dunia online ya, dan akhirnya muncullah isu-isu masalah kesehatan mental yang lain kayak addiction terhadap gadget ya, dan juga misalnya dia merasa depresi karena kesepian ya, seperti itu. Baik, tapi juga bisa berhubungan dengan yang lain, misalnya harus negosiasi dengan dosennya, atau ketika dia ada konflik dengan temannya ya, hal-hal seperti itu yang biasanya menghambat kalau anak tidak percaya diri ya. Oke. Akhirnya balik lagi ke zona nyamannya. Area yang sudah nyaman banget sih, iya. Idealnya kalau mandiri dia harus pede, karena hal mandiri datang dan dia betul ya. Oke, baik. Yuk, jadi kita benahin dulu nih kepercayaan diri anak-anak kita ya. Kepercayaan diri dan kemandirian adalah hal yang perlu dilatih Bapak Ibu dan dikembangkan sejak kapan? Bahkan sejak batita ya, bawah 3 tahun kemandirian. Nah, ini uniknya manusia nih Bapak Ibu ya, luar biasa ya, anak berbeda-beda. Saya dianugerahi Tuhan 2 anak Bapak Ibu. Anak pertama saya laki-laki. Tadinya kalau dia saat ini tidak sedang tes pendaftaran sekolah ya, saya mau ngajak dia untuk sharing. Anak saya yang pertama laki-laki, anak saya yang kedua perempuan. Nah ini batitanya, tampilannya 2 anak ini udah berbeda Bapak Ibu. Yang anak saya yang kedua ini sangat percaya diri ya. Tapi yang pertama sebaliknya ya. Yang pertama itu waktu dia masih usia TK, pra-TK, balitanya, kalau misal ada orang datang ke rumah, padahal orang datang ke rumah kami loh Bapak Ibu, dia mengumpat di belakang kaki saya, dia peluk kaki saya ya, terus dia nggak pernah mau ya berdiri di depan kelas seperti itu ya, apalagi kalau sampai harus menyapa orang seperti itu. Nah, karakteristik beda. Sementara yang kedua, opposite 180 derajatnya pokoknya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada Gojek datang ya, tamu datang, dia dulu tuh yang greeting, dia dulu yang menyapa tamu yang datang ke rumah. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang ada unsur given juga ya. Ada anak yang memang entah dari lahir tuh memang punya watak yang lebih berani, lebih percaya diri ya. Ada anak yang punya watak lebih kurang percaya diri gitu ya. Dari naturalnya seperti itu. Tapi apakah pasrah? Oh, kalau alaminya, naturalnya dia wataknya tidak atau kurang percaya diri, ya itu akan menjadi takdir dan nasibnya? Enggak, Bapak Ibu. Ya, kepercayaan diri dan kemandirian itu bisa dilatih dan dikembangkan, tapi tentu perlu proses dan kita harus menggunakan pendekatan yang tepat nih ya. Kan masing-masing anak juga berbeda-beda.
dalam proses Bapak Ibu, sekarang anak saya yang pertama sudah kelas 9. Nah, tentu proses pelan-pelan ya Bapak Ibu, nggak ada magic wand yang bisa mengubah langsung. Puji Tuhan saat ini dia sudah terlibat di OSIS, jadi koordinator di departemen ya. Terus kemudian dia juga terlibat di OMK, dia juga punya inisiatif mengikuti kompetisi-kompetisi ya, dan dia sudah tidak takut lagi gitu ya untuk berinteraksi dengan orang, menyapa orang ya, meskipun tetap dengan introvert profile-nya ya, bukan menjadikan dia extrovert profile. Tapi extrovert introvert tidak berhubungan dengan kepercayaan diri ya Bapak Ibu ya, tapi lebih ke bagaimana kita mendapatkan energi untuk diri kita sendiri, terutama energi mental ya. Kalau introvert dengan cara menikmati waktu dengan diri sendiri, menikmati quiet time, begitu cara merecharge-nya. Yang ekstrovert caranya ketika ketemu orang keluar dengan orang. Karena seringkali kita punya pemahaman yang keliru juga nih Bapak Ibu mengenai introvert dan ekstrovert. Seringkali masih banyak persepsi anak ekstrovert lebih percaya diri dibandingkan anak introvert, ini keliru ya. Cuma anak introvert itu kan nggak terlalu ekspresif, jadi kepercayaan dirinya sometimes tidak langsung terlihat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya perlu dilatih dan dikembangkan ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, cara melatih kepercayaan diri dan kemandirian ada 4 langkah ya. Yang pertama, kalau anak memang belum mampu ya, belum percaya diri melakukan sesuatu, pertama orang tua mengerjakan, biarkan anak melihat ya. Lalu yang kedua, orang tua dan anak mengerjakan bersama-sama. Yang ketiga, anak mengerjakan, orang tua melihat. Yang keempat, anak bisa kita lepas ya, dia sudah percaya diri dan dia sudah mandiri bisa mengerjakan hal itu, dan kita berikan apresiasi. Wah, luar biasa. Dulu kamu nggak bisa, sekarang kamu sudah bisa melakukan sendiri ya. Sip, mantap. Misalnya bentuk apresiasi seperti itu ya. Oke, karena apresiasi adalah peneguhan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kepercayaan diri, ya, kemandirian, kita balik ke teori perkembangan sosial emosi manusia berdasarkan tokoh psikologi namanya Erikson. Ya, ini Erikson stages. Karena ini tidak akan terlepas dari sini, Bapak Ibu ya, dari milestone perkembangan sosial emosi ini. Karena kepercayaan diri, kemandirian itu semua berhubungan dengan sosial dan emosi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, kalau tadi bicara mengenai bibit kemandirian, ya, kepercayaan diri dan kemandirian untuk bisa melakukan sesuatu sendiri. Kita lihat bibitnya itu sudah ada sejak umur berapa sih Bapak Ibu? Nih, sejak umur 18 bulan sampai 3 tahun. Ya, milestone di perkembangan sosial emosinya itu adalah otonomi. Jadi bibit otonomi itu sudah ada. Contoh begini Bapak Ibu, kalau kita masih punya anak batita ya, coba kita flashback juga. Aku mau pakai sepatuku sendiri. Aku mau makan sendiri. Aku mau ikutan mami nyapu, aku mau ikutan nyapu ya. Nah, ketika anak menunjukkan perilaku ini seperti ini Bapak Ibu, itu sebenarnya perilaku yang menunjukkan bibit otonomi tadi. Ya, jadi sebenarnya sudah ada. Pertanyaannya, dikembangkan atau dimatikan, dipadamkan dalam pola asuh kita sehari-hari, ya, dalam lingkungan hidup anak sehari-hari. Nah, kalau otonominya tidak dikembangkan, yang akan lebih berkembang adalah shame and doubt-nya, ya, meragukan diri, malu, ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bibit ketidakpercayaan diri itu juga sudah ada sejak usia ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak tepat, ya, kita lebih ke arah sini, akhirnya kita sedang ya menyiram ya bibit shame and doubt-nya yang lebih kuat, memupuk ini yang lebih kuat dibandingkan memupuk dan menyiram bibit otonominya. Ya, sometimes orang tua ya lingkungan nggak sadar dengan cara seperti ini. Aduh, nggak bisa deh. Tuh, kamu ngikat tali sepatu masih berantakan. Udah nggak usah sini mami iketin. Akhirnya kebablasan. Sampai kelas 3 SD masih diiketin ya. Terus kemudian makan. Duh lama. Tuh lihat berantakan nasi kemana-mana. Udah mama suapin aja. Disuapin. Akhirnya kebablasan ya. Dan akhirnya yang berkembang shame and doubt-nya tuh kan mama udah bilang nggak usah ikut-ikutan nyapu kan jadi itu kan jadi jatuh kan jadi pecah kan udah deh bikin mama tambah ribet misalnya. Nah itu akhirnya anak merasa oh ya
iya ya aku salah, aku nggak bisa mecahin ini. Iya aku makannya lama, aku makannya berantakan ya. Akhirnya jadi shame and doubt-nya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bibit kepercayaan diri, kemandirian, bibit ketidakpercayaan diri, kemandirian itu sebenarnya secara alami sudah ada dari usia 18 bulan. Pertanyaannya, yang dipupuk lebih banyak shame and doubt-nya atau otonominya. Oke? Kalau kita mengembangkan otonominya, nanti virtue yang terdevelop adalah will ya, anak yang punya kemauan kuat Bapak Ibu ya. CD dulu karena nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, Bapak Ibu waktu kemarin libur sekolah, saya punya kesempatan pergi ke ini di salah satu pantai di Brisbane, Bapak Ibu. Ya mungkin karena saya psikolog ya, saya senang mengobservasi perilaku orang dimanapun saya berada kalau saya lagi santai gitu ya. Nah ini di sebuah pantai, saya mengobservasi ketiga anak ini Bapak Ibu. Karena menarik buat saya. Sebenarnya ada satu lagi, ini 4 bersaudara, yang satu lagi perempuan ya. Kalau nggak salah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang paling kecil. Papa mamanya kurang lebih ada di sini nih Bapak Ibu, di sisi sini ya. Papa mamanya ada di sisi sini. Nah, sebenarnya ini saya nggak terlalu full ya, nggak terlalu full. Nah, di sini ini tuh pantainya agak naik gini, ada undakan pasir ya, sand yang agak naik gini, sehingga anak-anak tuh bisa kayak merosot di arah sini ya, merosot seperti itu. Nah, apa yang menarik buat saya? Saya tuh langsung membandingkan dengan keluarga saya, Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah anak saya, dan ini ada keluarga saya di sini, keluarga besar kayak grandmanya ya, terus kemudian ada ya tante-tantenya, pasti akan begini. Kali itu anaknya, aduh nanti kalau jatuh gimana? Aduh kalau dia ekspor gimana? Seperti itu ya. Itu yang terjadi tuh. Kalau itu adalah anak saya dan kalau dikelilingi oleh keluarga-keluarga saya ya. Pola asuh Asian culture secara general ya. Saya nggak bilang semuanya nih Bapak Ibu ya. Mungkin masih Indonesian culture lah, nggak usah ngomongin Asian culture ya. Saya bicara my family culture ya, masih seperti itu ya. Sehingga pola asuh yang seperti itu tentu akan membuat anak jadi lebih takut, ya kan? Lebih nggak percaya diri, lebih nggak berani, lebih nggak eksploratif seperti itu. Nah, jadi orang tuanya ini bukannya cuek, Bapak Ibu. Orang tuanya saya lihat tidak sedang bermain gadget. Ya, saya observasi juga orang tuanya. Ini orang tuanya apa asik main sendirian gitu? Enggak. Mereka duduk ya di area sini, ya di atas pasir ini, di atas undakan sini, tapi mereka tetap mengobservasi anak-anaknya seperti itu. Ya, artinya mereka saya berpikir bahwa mereka berpikir selama lingkungannya itu resikonya manageable, mereka akan membiarkan anaknya untuk eksploratif. Dan ini Bapak Ibu untuk anak-anak bagus banget untuk perkembangan sensori sistemnya. Dan sensori sistem itu adalah fondasi dari perkembangan inteligensi ya. Nah, berikutnya saya mau menyampaikan Bapak Ibu silakan kalau mau buka linknya ada di sini ya. Ini adalah Profesor Yang Cho dari Amerika, tapi kelihatan dia Chinese Amerika ya. Nah, Profesor Yang Cho ini adalah ahli pendidikan. Dia di YouTube channelnya ini kalau Bapak Ibu mau lihat full movie-nya ya, full videonya, ini ada data yang menarik ya. Dia bilang gini. Ini tapi dalam konteks skor yang berhubungan dengan STEM ya, Science, Technology, Engineering, Matematika, Bapak Ibu ya. Nah, ini antara anak-anak Amerika dengan anak-anak Asian country ya. Ini perbandingannya Amerika, anak-anak Amerika dengan anak-anak Asian culture country ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, anak-anak Amerika dalam hal nilai STEM-nya, Science, Technology, Engineering, Math-nya, itu skornya lebih rendah dibandingkan anak-anak Asian ya. Asian dalam hal skor, test skor itu lebih tinggi Bapak Ibu. Amerika lebih rendah. Tapi menariknya ini Bapak Ibu ya. Dari sisi confidence, anak-anak Asian country rendah, anak-anak USA tinggi dalam hal confident. Nah, saya jadi tergelitik mungkin ya, yang hal-hal seperti ini berhubungan ya, Western culture seperti ini dalam hal parenting akhirnya menumbuhkan confident-nya lebih eksploratif, lebih berani mencoba seperti itu. Jadi si Profesor Yang Cho dalam videonya bilang gini, nggak terlalu pinter tapi percaya diri ya, yang ini pinter tapi nggak percaya diri ya, Bapak Ibu. Dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja, mana yang akan lebih menonjol? Yang tes skornya tinggi
tinggi tapi nggak confident, atau tes skornya tidak setinggi yang Amerika tapi confident? Yang mana Bapak Ibu? Yang akan lebih menonjol? Yang confident-nya tinggi, tes skornya tidak terlalu tinggi, atau yang tes skornya tinggi, confident-nya tinggi? Yang mana tuh Bapak Ibu? Confident. Betul ya, betul. Jadi banyak teori lah, teori emotional intelligence, teori Daniel Goleman ya, betul. Oke, jadi banyak hal yang non-kognitif, 80% yang sifatnya non-kognitif itu justru mendukung kita lebih banyak dalam bermasyarakat nantinya dan bekerja ya. Nah, ya jangan sampai kita, anak-anak kita menjadi masuk ke populasi ini Bapak Ibu ya, pinter sih sekolahnya, nilainya tinggi ya, tapi confidence-nya rendah ya. Oke, nah Bapak Ibu ketika kita bicara kepercayaan diri ya, kemandirian, pondasi terutama dari semua teori psikologi perkembangan itu adalah secure attachment, ya, kasih sayang, tangki cinta yang dipenuhi oleh orang tuanya. Dan itu kalau kita balik ke teori perkembangan sosial emosi Erikson, ini Bapak Ibu, fase pertama, ya, sebelum tadi otonomi ya, bahkan sebelumnya itu ada di infant ya sampai 18 bulan, trust mistrust. Trust. Anak yang bisa trust pada lingkungannya dan bisa trust pada dirinya, tentu dia akan lebih bertumbuh sebagai anak yang percaya diri ya. Secure attachment, kedekatan yang memberikan rasa aman ya. Jadi ketika anak membutuhkan emotional support, orang tua ada. Ketika anak membutuhkan dukungan, orang tua ada ya. Ada caregiver yang memberikan secure attachment yang dapat membantu anak memenuhi kebutuhannya ya. Akhirnya dia trust terhadap lingkungannya. Dan ketika dia trust terhadap lingkungannya, dia akan trust kan, bisa trust terhadap dirinya sendiri juga ya. Dan ini fondasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau nih anak kita bertumbuh kepercayaan dirinya, kita lihat nih ternyata mulainya dari batita ya. Yuk kita isi tangki cinta anak kita ya, kita penuhi, anak merasa dikasihi, disayang, diterima apa adanya ya, diperhatikan, dipenuhi kebutuhannya, bukan keinginan ya Bapak Ibu ya, kebutuhannya ya, lalu di-develop otonominya, itu adalah fondasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mengapa anak menjadi tidak percaya diri. Bapak Ibu, coba saya mau tanya nih, apakah Bapak Ibu punya pemikiran yang sama nih dengan saya? Ini saya bahasnya hal-hal yang praktikal, yang populer aja deh, ya, supaya apa yang nanti kita bahas itu bisa kepake nih, ya. Apa sih yang biasanya menyebabkan anak tidak percaya diri? Atau faktor-faktor apa yang bisa membuat anak, atau seringkali membuat jadi tidak percaya diri? Selalu dikomentarin, disalahin, betul banget Bu Joan. Itu termasuk dalam salah satu yang sudah saya siapkan yang akan kita bahas. Apalagi selalu dikomentarin, selalu disalahin, betul banget. Apalagi ya yang membuat anak tuh jadi tidak percaya diri, sering diinterupsi, oke. Terlalu banyak kritikan, oke. Apalagi terlalu banyak kritikan. Ayo, suka dibandingkan dengan anak lain, betul banget. Ada nggak di sini yang suka dibandingkan? Orang tua tidak memberikan kepercayaan. Wah, ini keren-keren banget nih orang tua yang ada di sini nih. Kayaknya nggak perlu belajar lagi ya. Sering dikoreksi, tidak diberi kesempatan mandiri, tidak dipercaya, tidak dihargai. Betul banget. Nilainya sering jelek, diketawain, disepelekan, dibully. Betul banget. Kita akan bahas itu juga mengenai bullying ya. Selalu dibantu, betul banget ya. Ih, keren banget. Ini semuanya memang akan saya bahas ya. Kita bahas bersama. Sering dimarahi, betul. Thank you ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, betul banget. Yuk kita bedah satu-satu ya. Kita bedah nih satu-satu. Pertama, udah pasti lingkungan keluarga. Betul nggak Bapak Ibu ya? Lingkungan keluarga. Lingkungan terdekat anak siapa? Ya keluarga. Kalau sampai lingkungan keluarga bukan menjadi lingkungan terdekat anak, harus dipertanyakan apa yang terjadi sama keluarga sehingga lingkungan terdekat anak bukan keluarga gitu ya. Kalau lingkungan terdekat anak kuliah bukan keluarga lagi, ya nggak heran ya, harusnya begitu ya. Apalagi orang yang sudah menikah dan orang yang sudah bekerja ya. Nah, kita lihat lingkungan keluarga, apa pengaruhnya lingkungan keluarga terhadap kepercayaan diri anak nih? Ini tadi udah dibahas banyak tadi ya di chat box ya.
Pola asuh di rumah mempunyai peran penting dalam pembentukan rasa percaya diri anak. Selain tadi milestone pertama dan kedua dari perkembangan sosial emosi, betul Bapak, Ibu ya, yang trust sama otonomi ya, itu kan pasti didapat dari keluarga tuh. Karena itu masih usianya 0 sampai 3 tahun ya, harusnya dari keluarga itu. Karena anak umur segitu kan belum kemana-mana, betul Bapak Ibu ya. Nah, pola asuh di rumah mempunyai peran penting dalam pembentukan rasa percaya diri. Selain yang milestone tadi, lingkungan yang penuh dengan kritik. Nah, tadi itu ya, hukuman yang berlebihan, kurangnya dukungan emosional dapat merendahkan kepercayaan diri anak. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak balance, kritik terus ya, hukuman terus. Terus giliran anak dikasih kritik kan, dikasih hukuman, tapi nggak ada dukungan emosional ya, ibaratnya dibiarkan anak terkapar sendiri gitu ya dengan masalahnya, dan ini semua dapat merendahkan rasa percaya diri pada anak. Contoh misalnya apa nih, siapa yang mau sharing? Tentu kan ini banyak ya pengalaman hidup sehari-hari ya, penuh dengan kritik, hukuman berlebihan, kurang dukungan, kurang pujian, kalau berhasil nggak dipuji. Betul banget Bapak Ibu, saya cerita ya, seorang remaja perempuan kelas 8 ya, ini kisah sudah lama saya bertemu anak remaja ini. Dia sekolah di sebuah sekolah favorit di Indonesia. Tujuannya disekolahkan di situ supaya bisa masuk PTN terkenal gitu ya di Indonesia. Oke. Dan di sekolah itu anak-anak yang nilai di bawah 8 nggak ada Bapak Ibu. Karena sekolah yang favorit secara akademik, oke? Nah, dia nilainya 8,5 minimal anak itu. Tapi buat mamanya terutama, 8,5 is not good, ya. Nah, jadi mamanya mengharapkan nilai dia minimal 9. Jadi kalau misalnya 8,5, dikritik, ya, dikasih komentar yang ngejudge, yang mengkritik, yang menyalahi gitu ya. Disepelekan ya, kayak diremehkan, nilainya 8,5. Tapi anak itu bilang begini, kalau aku dapat nilai 8,5, aku dimarahin, aku dikritik, aku dijudge, dan nilai 8,5 aku kayak nggak dianggap sama mamaku. Tapi Tante Hanli, kalau aku dapat nilai 9,5, mamaku juga tidak pernah memberikan apresiasi terhadap usaha aku, Bapak Ibu. Ya, nah jadi akhirnya saat bertemu dengan saya, dengan kondisi yang sudah sangat tidak percaya diri, Bapak Ibu, bahkan sudah berdampak pada kesehatan mentalnya, ya. Jadi anak itu sudah sangat frustrasi, ya, tidak percaya diri, ya. Dia merasa dirinya nggak bisa, nggak sebagus teman-temannya, merasa nggak mampu memenuhi tuntutan, ya, dan sudah bermasalah mental health pada waktu itu, ya. Sudah sampai anak itu pernah punya kepikiran minum air sabun saking keselnya, Bapak Ibu, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi betul banget. Nah, jadi Bapak Ibu tadi ya. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Saya mau menceritakan kisah 3 fotografer. 3 fotografer ini pergi ke sebuah pesta yang sama, Bapak Ibu. Nah, di tengah pesta mereka berpencar semua, ya. Fotografer A ketika melihat orang lagi berantem, Bapak Ibu, dia fokuskan kameranya cepat. Fotografer B ketika dia melihat orang lagi mabok-mabokan, dia fokuskan kameranya cepat. Fotografer ketiga ketika dia melihat orang lagi bersenda gurau, tertawa, ya, dia fokuskan kameranya cepat. Ketiga fotografer ini pada besok harinya datang kepada Anda, masuk ke ruangan Anda satu-satu dan memberikan hasil fotonya, ya. Fotografer pertama masuk ke ruangan kita, kasih foto, dan fotografernya tidak berkomentar apa-apa. Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita melihat foto-foto dari fotografer yang pertama? Orang yang lagi berantem, semua foto-foto orang berantem. Apa kira-kira komentar kita? Acaranya chaos, betul ya. Gila lu ke pesta? Iya, gila lu ke pesta atau ke tempat tawuran gitu kan? Rasanya kacau banget sih, betul banget ya. Oke, sekarang fotografer kedua masuk memberikan foto-fotonya. Apa komentar kita melihat foto-fotonya yang mabok-mabokan itu?
Lo pesta nggak bener, betul. Ini pesta nggak bener ya? Gitu kan komentar kita ya. Pesta nggak bener ya? Ini pesta atau sarang miras sih? Nah, fotografer ketiga masuk, kasih foto-fotonya. Yang orang lagi bercanda, tertawa, bersenda gurau, ya. Apa komentar kita? Tadi pestanya kacau. Pestanya asik ya, seru banget pestanya, fun ya, betul. Nah, kemudian ketiga fotografer itu akan berbicara dengan serempak. Kemarin kita pergi ke pesta yang sama. Apa insight yang mau saya sampaikan dari cerita ini, Bapak Ibu? Ada yang mau kasih pendapat melalui unmute? Silahkan. Mau di-chat juga silahkan. Apa insight dari kisah tiga fotografer dan hubungannya dengan orang tua yang tadi itu yang kita bahas sebelumnya? Saya tunggu setengah menit ya. Semua hal berhubungan dengan sudut pandang. Semua hal berhubungan dengan sudut pandang. Oke. Terima kasih Bu. Segala sesuatu ada sisi buruk dan baik, tapi lebih baik timbulkan sisi baik dulu. Apa yang kita lihat dari anak-anak, sudut pandang penilaian orang. Iya betul. Jadi seringkali nih Bapak Ibu, tanpa disadari kita menjadi fotografer A dan B. Setiap kali melihat anak nggak bisa, ya setiap kali anak melakukan unexpected behavior, kita langsung kritik, kita langsung kasih hukuman, kita salahin, kita judge dia, ya. Dan akhirnya fotografer A dan B ya akan menumbuhkan anak-anak yang tidak percaya diri ya. Tapi kita kadang-kadang suka lupa belajar dari fotografer yang C ya. Ketika anak melakukan unexpected behavior dan sekarang dia berubah, dia melakukan expected behavior, kita lupa untuk memberikan afirmasi positif terhadap perubahannya dia, misalnya seperti itu. Atau cara memfokuskannya ya, kita bukan lagi membimbing dia, bukan lagi mengedukasi dia, tapi kita nyalahin dia, ya. Tapi kita memojokkan dia, menyerang dia, ya, menghina dia, ya. Bukan justru mengcoaching dia, membimbing dia, mengarahkan dia, mengedukasi dia, ya. Seringkali kita salah fokus, Bapak Ibu. Fokusnya tidak seperti fotografer yang ketiga. Yuk kita belajar dari fotografer C ya, dari fotografer yang ketiga, ya. Nah, karena itu akan menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak. Baik, sekarang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang-orang, bahkan guru ya bingung. Kenapa sih anak-anak bisa sampai depresi kalau dibully? Kenapa sih bisa sampai trauma? Kenapa sih bisa sampai membuat sangat terganggu konsep dirinya, kepercayaan dirinya? Bapak Ibu, kata kunci bullying itu adalah satu, anak ini ditarget. Anak ini tidak melakukan kesalahan sosial aja, anak ini pasti dikerjain sama si pelaku, karena memang ditarget. Dan tujuan pelaku adalah mendapatkan kepuasan dari perilaku bullyingnya. Lalu kemudian yang kedua, repetition. Berulang-ulang. Bahkan dengan adanya sosial media, bullying bisa terjadi 7 hari kali 24 jam. Ya, berulang-ulang. Oke. Yang ketiga, berulang-ulang, repetition, ada kepuasan bagi pelaku. Nah, ini ya yang menjadikan bullying tidak sama dengan konteks konflik pertemanan yang biasa. Berulang-ulangnya target untuk kepuasan bagi pelaku ya, ini adalah ciri khas bullying. Nah, Bapak Ibu, saya mau kisah dengan seorang wanita, anak perempuan, sangat menarik. Supaya Bapak Ibu kebayang. Karena selama ini orang berpikir korban bully itu pasti anak yang lemah dan tidak percaya diri. Ups, itu salah Bapak Ibu ya. Nah, ada yang begitu tadi, tapi tidak semua. Bahkan banyak sekali anak yang menjadi target bully adalah anak yang percaya diri ya dan berprestasi di sekolahnya. Nah, saya kisah dengan seorang anak. Anak ini waktu datang ke saya, saya lupa yang pastinya, antara kelas 6, kelas 7 lah Bapak Ibu, kira-kira begitu. Waktu datang ke saya, mamanya bilang begini, anak kami ini emosionalnya up and down Bu Hanli. Terus kemudian nggak percaya diri. Aduh, untung Bu Hanli, kita tuh
ngeliat waktu kejadian ini, waktu kita nemenin dia di acara sekolah Bu Hanli, dia mepet dia begini sama temannya. Jadi mamanya pikir, papanya pikir anak ini tidak punya kepercayaan diri, emosinya up and down. Nah, setelah ketemu dengan orang tuanya, saya konseling dengan anaknya. Anak ini justru sebaliknya Bapak Ibu. Jadi root cause dari anak ini, bottom of the cone, istilah dari saya, dari perilakunya dia itu adalah dia dibully. Nah, dia bilang begini, Tante Hanli, aku udah tanya. Misalnya ada 3 pelaku ya, si Ana dan teman-temannya. Aku udah tanya pada Ana ya dan teman-teman, karena Ana dan teman-teman ini circle-nya dia sebenarnya. Frenemy, best friend become enemies. Dia bilang gini, apakah ada yang salah dengan aku sehingga kalian seperti ini ke aku sekarang? Kalau memang ada sesuatu yang keliru yang aku lakukan, tolong kasih tahu aku supaya aku tahu dan aku bisa berubah. Bapak Ibu, saya tanya, kalau anak sampai bisa ngomong begitu ke temennya, itu anak yang percaya diri atau tidak? Anak yang asertif atau tidak, Bapak Ibu? Coba. Percaya diri banget Bapak Ibu, asertif banget, even gak semua orang dewasa bisa begitu Bapak Ibu. Oke, teman-temannya bilang begini, enggak apa-apa kok, harus sensitif aja, apa-apa kok. Oke, dia pikir oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi temannya masih memperlakukan, mengeksklud dia, ngasih tatapan hate ke dia, masih kayak gitu lah ya, perilaku-perilaku bully. Akhirnya, oke, dia menjauh dari circle ini dan dia make a new friend. Ketika make a new friend, si pelaku bully anak and friends destroy ya, menghancurkan. Entah kenapa Bapak Ibu, anak perempuan itu memang suka berdrama ya, drama queen dan anak-anak perempuan dalam konteks bullying itu sometimes mereka the best hasuter. Nah, ini new friends dihasut. Jadi tidak mau berteman sama si anak ini. Try to make a new friends, dihasut lagi ya. Sampai akhirnya dia bilang aku fed up tante. Dan papa mamanya bicara ke sekolah dan tidak ada involvement positif dari sekolah untuk masalah ini. Akhirnya pindah sekolah Bapak Ibu. Pindah sekolah Bapak Ibu. Dia datang lagi ke saya. Dia bilang gini, dia merasa teman-temannya di sekolah yang baru nggak suka sama dia. Bapak Ibu lihat ya, sudah menjadi sebuah konsep diri, kepercayaan diri ya. Nah, terus mamanya bilang gini, Mama boleh ya ngomong sama Tante Hanli? Bu, ini dia tuh sekarang presiden loh di kelasnya, gitu ya. Presiden. Terus, wah presiden, terima kasih buat informasinya Ibu. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu menjadi presiden? Kamu yang aku jadi presiden atau teman-temanmu memilih kamu? Terus dia bilang teman-temanku memilih aku. Saya tanya, oke. Kalau teman-temanmu memilih kamu, apa yang perlu kita sadari? Apakah dia tidak suka sama kamu, membenci kamu, atau dia suka sama kamu? Ya, dia suka sama aku. Nah, sampai seperti itu Bapak Ibu ya, sangat mempengaruhi kepercayaan diri anak ya. Nah, padahal dia adalah anak yang pintar secara akademik, anak yang juga secara sosial bagus ya, anak yang sangat talented. Karena buat korban bully ini yang muncul dalam bubble thoughts-nya. Why me? Mereka nggak tahu apa sih, ada apa dengan aku? Kenapa aku mendapatkan perlakuan seperti ini? Ya. Lalu karena tidak diatasi perilaku bullying-nya, muncul negative thoughts Bruno yang kedua. Oh, something wrong with me. Akhirnya dia menyimpulkan gitu, ya. Something wrong with me, ya. Lalu muncul lagi. Everyone hates me. Terjadi overgeneralisasi. Everyone hates me. No one likes me. Sampai kapan aku begini? Mungkin tidak akan pernah berakhir. Ya, terburuk. Ya tadi ya. Buat apa aku sekolah di sini lagi? Terburuk, buat apa aku hidup lagi, Bapak Ibu? Jadi jangan mengecilkan masalah bullying ya, karena bisa sangat mempengaruhi kepercayaan diri anak, konsep diri, harga diri, dan bahkan bisa berdampak pada masalah gangguan mental. Beberapa gangguan mental dapat berdampak negatif pada rasa percaya diri anak. Tentu bukan narcissistic disorder tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi beberapa gangguan mental dapat berdampak negatif pada rasa percaya diri anak. Jadi kalau misalnya anak memang ada isu kesehatan mental, kita jangan abaikan ya. Atau kalau misalnya kita merasa dia tidak ada isu kesehatan mental, tapi anak merasa
merasa dia ada isu kesehatan mental, lebih baik Bapak Ibu ajak dia bertemu dengan profesional ya yang dia percaya untuk mengubah belief system dia akibat self diagnose ya. Karena kalau udah jadi belief system self diagnose, aku misalnya aku depresi, aku bipolar ya. Perlu orang lain yang dipercaya sama anak untuk mematahkan belief sistemnya dia yang salah karena self diagnose ya. Dan di banyak sekarang anak-anak punya isu kepercayaan diri karena salah diagnosa, self diagnose terhadap masalah kesehatan mentalnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi berikutnya tadi ya dibanding-bandingkan. Betul, perbandingan sosial. Anak-anak seringkali cenderung membandingkan diri mereka dengan teman-teman. Ini natural manusia rasanya Bapak Ibu. Pola asuh kita yang tidak membandingkan pun, anak-anak kita kerap ya membandingkan. Apalagi kalau orang tuanya membandingkan anaknya dengan anak orang lain ya. Tanpa ini aja manusia cenderung membandingkan. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apa sih yang biasanya diperhatikan dan dibanding-bandingkan antara anak-anak? Apa aja sih yang biasanya dibanding-bandingkan oleh anak-anak kita? Prestasi, betul banget Bapak Ibu. Prestasi di sekolah, akademik ya, nilai ya. Terus apalagi yang suka dibanding-bandingkan nih? Perilaku, betul, ih dia keren ya, dia cool, dia populer, kok aku enggak ya, ih dia enak ya, kemana-mana bisa ngomong, bisa ngobrol, aku kok enggak ya. Nurut versus ngelawan, oke. Bu, kalau membandingkan diri anak dengan masa lalu boleh ya, boleh. Nanti saya akan bahas itu. Thank you Bu Jenny ya. Betul ya, jadi fisik Bapak Ibu, itu yang kerap banyak dilakukan oleh anak, membandingkan fisik. Tinggi, pendek, hitam, putih, ya, keriting, lurus, ya, gemuk, kurus, ya, ada tanda lahir, nggak ada tanda lahir, ya, anggota tubuh, lalu kemudian prestasi akademik, lalu barang-barang Bapak Ibu di zaman sekarang ya, dia pakai sepatunya apa, aku pakai sepatu apa. Kemarin saya baru ngobrol dengan seorang kepala sekolah ya, dan dia pernah menjadi seorang guru di sebuah sekolah internasional, kurikulum internasional ya, yang memang social economy middle up. Jadi even anak yang pakai brand Zara misalnya ya, itu merasa tidak percaya diri karena teman-temannya pakai Gucci, pakai Louis Vuitton, pakai Balenciaga, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi iPhone 14, aku punya cuma iPhone 12, seperti itu. Nah, ini yang kerap sekali dilakukan oleh anak-anak, dibanding-bandingkan. Nah, apalagi orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain ya. Kadang-kadang ngomongnya santai Bapak Ibu, ya begini. Itu anak tante Leni bisa loh ya, nggak ngomongin anak kita sih, itu anaknya tante Sri, dia ikut kompetisi ini loh gitu ya, itu anaknya tante itu udah bisa beli mobil sendiri loh, baru kerja 3 tahun ya. Meskipun kita nggak bilang gini, kamu kok nggak gitu sih, tapi itu aja sudah membandingkan Bapak Ibu. Saya ada kisah dengan seorang dewasa pria Bapak Ibu, dia sampai punya masalah mental health ya, dan harga diri, kepercayaan diri, konsep diri yang sangat rendah karena, dan dia sangat tidak bisa dan sangat benci orang tuanya, terutama mamanya dalam hal kasusnya ini. Karena itu anaknya tante itu baru 3 tahun kerja udah bisa beli mobil loh. Ini kayak gitu, dari kecil orang tuanya suka begitu ya, dan itu sangat merusak kepercayaan diri anak Bapak Ibu. Salah satu pengalaman traumatis, salah satu penyebab kepercayaan diri, konsep diri, harga diri rendah ya pada anak-anak itu adalah dibanding-bandingkan Bapak Ibu ya. Jadi stop membanding-bandingkan. Mindful lah sebelum kita ngomong ya. Kalau tujuan kita untuk memotivasi, Bapak Ibu percaya pada saya. Kalau tujuan memotivasi dengan cara membandingkan, sebagian anak mungkin termotivasi, tapi motivasinya akhirnya menjadi motivasi yang tidak sehat.
Aku cuma pengen buktiin bahwa aku tidak seperti yang diomongin papa mama. Aku cuma pengen buktiin bahwa aku bisa lebih hebat daripada dia. Akhirnya motivasi menjadi motivasi yang tidak sehat. Dan anak pun tidak menjadi peaceful dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada yang tanya ya, membandingkan dirinya sebelumnya. Betul Bapak Ibu, ya. Salah satunya ya tipsnya adalah bantu anak kita untuk bisa menerima diri mereka apa adanya ya. Menerima diri apa adanya bukan berarti tidak mengimprove, tidak mengembangkan diri loh Bapak Ibu ya. Nah, dari dirinya sendiri yang apa adanya seperti ini, apa nih yang bisa kita kembangkan dari diri kita? Bukan apa yang kamu bisa supaya bisa seperti anak orang lain, tidak seperti itu ya. Dan mindset saya sih, sukses adalah menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari ke hari, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau mengikuti value yang saya tanamkan pada anak, tapi inilah value yang saya tanamkan pada anak. Menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu, saya balik lagi ke sini. Perbandingan sosial di zaman sekarang nggak cuma yang berhubungan dengan tadi, tapi juga perbandingan sosial media. Rasanya ini nggak cuma anak-anak Bapak Ibu ya, bahkan orang dewasa pun ya mengalami ini. Betul nggak Bapak Ibu ya? Media sosial dapat menciptakan tekanan dan perbandingan yang tidak sehat, mengakibatkan rendahnya rasa percaya diri. Bahasa populernya anak-anak remaja di zaman sekarang apa Bapak Ibu? Coba ada yang bisa tebak nggak? Mereka membahasakan satu istilah populer rasa tidak percaya diri yang berhubungan dengan sosial media, tapi akhirnya juga dalam kehidupan yang tidak berhubungan dengan sosial media. Merasa apa? Insecure. Betul banget, Ibu ya, insecure. Banyak orang anak remaja bilang insecure ya, insecure dengan hidungnya, insecure dengan barang-barangnya, insecure. Saya ada ngobrol dengan seorang anak laki-laki udah kuliah Bapak Ibu di Amerika. Belum lama ini bertemu dengan saya di SOA waktu dia lagi liburan ke Jakarta. Dia sampai diet sosial media. Jadi gini, ketika dia posting di sosial media, ini padahal laki-laki nih Bapak Ibu, bukan perempuan nih. Padahal ini isunya lebih banyak perempuan kan sosial media. Dia posting sesuatu di sosial media, temannya juga posting sesuatu di sosial media. Dia melihat temannya lebih banyak dapat like daripada postingan dia. Itu berdampak banget Bapak Ibu terhadap psikologisnya dia. Apalagi anak-anak kan, anak-anak dan remaja kan perkembangan sosial emosi, perkembangan regulasi emosinya kan belum matang Bapak Ibu ya. Kita aja orang dewasa yang regulasi emosi kita harusnya sudah lebih matang, executive function kita sudah lebih matang, masih bisa sangat terpengaruh juga ya di sosial media. Karena like temennya lebih banyak daripada dia. Komen yang didapat di postingan temannya lebih banyak daripada dia. Dan akhirnya followernya lebih banyak. Dan itu sangat mempengaruhi anak-anak di zaman sekarang, Bapak Ibu. Dan bisa memunculkan rasa percaya diri yang rendah. Makanya Bapak Ibu, saya sangat tidak sarankan sih sebenarnya. Anak-anak usia SD apalagi. Even SMP, anak saya yang SMP, saya belum izinkan dia sih pakai sosial media selain WhatsApp gitu ya. Karena di saat prefrontal cortex-nya masih sangat labil, masih easily influenced by emotion ya, masih regulasi emosi belum matang ya, dan dihadapkan pada dunia sosial media yang seperti ini bisa sangat mempengaruhi. Dan itu tadi insecure ya. Kita lihat, Bapak Ibu kalau mau nonton full videonya ini bisa dicari di Netflix, judulnya Social Media. How do they spend their time? They come home from school and they're on their devices. A whole generation is more anxious, more fragile, more depressed. They're much less comfortable taking risks. The rates at which they get driver's licenses have been dropping. The number who have ever gone out on a date or had any kind of romantic interaction is dropping rapidly. This is a real change in a generation. And remember, for every one of these, for every hospital admission, there's a family that is traumatized and horrified. My God, what is happening to our kids? It's plain as day to me. These services are killing people and causing people to kill themselves.
Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seringkali tidak hanya berdampak pada rasa tidak percaya diri atau insecure, bahkan bisa lebih buruk dampaknya ya. Baik, jadi cari substitusi kegiatan pengganti kita, anak-anak kita Bapak Ibu, supaya dia tidak terlalu lama ya berselancar di dunia sosial media. Kalau ada substitusi kegiatan pengganti. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bantu anak-anak kita untuk accept themselves ya, be proud. Kita yuk bantu anak-anak kita untuk bangga ya terhadap dirinya, menerima dirinya dengan segala keunikannya. Saya bisa menerima diri saya dengan tinggi saya yang 150 cm gitu ya. Let go what you can't change. Ada sesuatu yang memang kita nggak bisa ubah. Pada saat itu kita perlu pakai prinsip jurus balon udara. Let it go, ya. Identify your strengths, jangan identify other strengths, ya. My friend's strength, but identify my strength, ya. Dan kembangkan itu. Think positively, ya tadi ya, yang Bruno tadi. Be kind to yourself, kasih apresiasi terhadap diri anak kita. Anak juga memberikan apresiasi terhadap diri sendiri dan kita berikan support emosional, ya, yang kuat pada anak-anak kita. Oke, berikutnya ini waktunya ini ya, penerimaan dan apresiasi. Penerimaan dan apresiasi yang tepat dapat meneguhkan perilaku yang diharapkan. Saya lebih suka pakai istilah expected behavior daripada perilaku ini salah, ini nggak benar gitu ya. Penerimaan dan apresiasi tepat dapat meneguhkan perilaku yang diharapkan. Expected behavior. Kita cenderung akan mengulangi perilaku tersebut. Mama seneng loh. Tadi kamu udah bisa menyapa, greeting temenmu ya, udah nggak nyuekin temenmu ya, mama senang banget ya. That's what expected. Teman kamu juga jadi happy sama kamu ya. Kita akan cenderung mengulang apa yang diteguhkan Bapak Ibu melalui apresiasi. Karena kita juga senang kan ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang expected, orang lain senang. Dan senangnya orang lain diekspresikan ke kita, itu akan bring senang juga ya, dan bring positive thing pada diri kita sendiri ya. Itu namanya perspective taking loop dalam kehidupan sosial. Selain itu juga menumbuhkan rasa percaya diri pastinya. Hargai proses dan perkembangan yang ada Bapak Ibu, jangan hanya hasil. Misalnya gini Bapak Ibu ya. Contoh anak saya lagi yang pertama ya. Dulu dia kan nggak mau kan di depan kelas, ngomong di depan kelas. Ada satu hari Bapak Ibu, dia ketika naik naik ke TK, kan ada acara kan, penutupan tahun ajaran. Dia dapat perannya kecil Bapak Ibu. Dia cuma melewati panggung, bawa bakul kue, ceritanya dia jadi anak tukang kue gitu ya. Kue, dia cuma ngelewatin panggung Bapak Ibu ya. Dia ngomong kue gitu. Dalam hati nih Bapak Ibu, saya sebagai mama waktu saya jadi audiens, ya dikit amat sih perannya cuma segitu, dalam hati aja Bapak Ibu ya. Tapi ketika sampai rumah, sementara kan temennya ada yang udah jadi dirijen ya, ada yang udah nyanyi. Dalam di rumah saya berikan apresiasi kepada anak saya gini, dan luar biasa loh, hari ini mama lihat kamu udah mau ya tampil di depan orang banyak, di depan orang, dan kamu bahkan bisa bilang kue, aduh mama senang banget. Nanti ke depannya kamu pasti bisa dapat peran yang lebih banyak, kamu bisa melakukan yang lebih banyak lagi, saya bilang gitu. Good. Nah, jadi saya apresiasi proses. Tapi ya, dan kamu memang udah naik panggung sih, udah bisa. Tapi kok cuma begitu doang sih? Teman-teman kamu udah nyanyi, udah jadi dirijen, udah main piano. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hargai proses. Misalnya dia dari tadinya 5, sekarang jadi 6,5. Aduh, mama seneng banget. Kamu udah menunjukkan effort luar biasa. Dari 5 sekarang 6,5. Mama papa percaya dari 6,5 kamu nanti bisa akan 7,5. Bisa 9 seperti itu ya. Jadi kita encourage-nya pelan-pelan ya. Dari 6,5 kamu juga nanti pasti bisa jadi 7,5. Pasti nanti bisa jadi 8,5 ya. Yang penting keep usaha kayak gitu Bapak Ibu ya. Perlu diekspresikan karena ini kebutuhan Bapak Ibu ya. Seperti makan, kebutuhan sandang pangan papan, apresiasi juga adalah sebuah kebutuhan. Pencapaian-pencapaian kecil ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak kita. Tapi anak-anak yang tidak pernah merasakan pencapaian kecil dan tidak pernah diberikan apresiasi, anak merasa selalu tidak bisa, selalu merasa tidak mampu dan tidak berharga. Akhirnya tidak percaya diri, Bapak Ibu ya. Nah,
Perasaan tidak diterima, Miss Radi, ini sebenarnya materi saya masih banyak nih, Miss Radi. Kira-kira kita akan sampai jam berapa? Sebenarnya waktu kita sampai 10.30 Bu Hanli. Ya, mau kita Q&A dulu, silakan lo ya. Ya, mungkin ada orang tua yang bertanya. Silakan. Tadi ada satu yang masuk chatnya ke saya, Bu Hani, yang bertanya begini. Tadi kan yang Bu Hani jelaskan mengenai pentingnya waktu anak-anak ini masih masa kecil ya untuk membangun rasa percaya diri. Namun ada tips-tips nggak untuk anak atau anak yang sudah terlanjur dewasa lah, kira-kira begitu Bu Hani. How to help untuk bisa kembali confidence yang sudah terlanjur, kira-kira begitu. Anak-anak yang sudah dewasa terlanjur tidak percaya diri gitu ya. Oh iya, mungkin di usia SMP atau SMA bahkan kuliah. Bapak Ibu, coba dicek ya. Ini kan skala ya, artinya apakah dalam arti sudah severe banget, sudah parah ya. Artinya benar-benar konsep diri sudah sangat negatif gitu ya. Bahkan pengalaman masa lalu yang menyebabkan dia seperti ini itu udah menjadi pengalaman traumatis buat dia. Rasanya seperti ini mungkin perlu terapi ya, perlu terapi. Tapi kalau misalnya belum sedalam ini ya masalah ketidakpercayaan, diubah Bapak Ibu, diubah tadi tips-tips yang sejauh ini sudah saya sharingkan ya, berikan apresiasi tadi ya pada pencapaian-pencapaian kecil ya. Sebenarnya nanti saya akan masuk ke toxic positivity ya. Jangan lakukan toxic positivity ya pada anak-anak yang seperti ini gitu justru. Oke, Bu Hande. Kemudian tadi ada yang nanya, apakah peran ayah, gimana tadi ya? Apakah peran ayah sangat penting terhadap rasa percaya diri anak karena dapat beberapa info dan penjelasan peran ayah sangat penting mendukung pertumbuhan dalam pembentukan karakter anak. Kemudian ada lagi untuk anak-anak yang gifted, superior atau jenius nih, pujian yang diberikan dari ucapan kita masih tetap dirasakan ketulusannya. Gimana? Sorry ya. Kalau hati kita ada rasa ngedumelnya, mereka juga bisa merasakan kan, Bu? Iya, iya, iya. Tadi yang peran ayah ya. Nah, Bapak Ibu, saya membaca buku mengenai parenting mama, parenting papa ya. Papa itu, mama itu salah satunya aja ya. Punya natural gini. Mama itu punya natural insting kali ya, natural melindungi, protect anak ya. Natural mama. Jadi misalnya gini, kalau anaknya bermain, mama akan coba antisipatif ya. Jangan sampai anaknya jatuh gitu ya. Tapi kalau papa, naturalnya begini nih. Ya udah sih kalau memang bisa resikonya nggak berbahaya, udah biarin aja dia coba gitu. Itu natural papa. Sehingga natural father's figure yang seperti ini dalam pola asuh itu pasti akan lebih menumbuhkan tadi ya rasa percaya diri anak, eksplorasinya anak seperti itu. Itu dalam salah satu sisi konteks betul. Jadi kalau memang kita papa mama kita bersama-sama ya, yuk kita bersama-sama dalam membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anak kita. Baik. Bu Hani, ini ada satu pertanyaan yang rasanya saya bisa bantu jawab sedikit. Ada pertanyaan dari Pak Kak Tania ya, Pak Dani ini. Untuk anak-anak dengan disleksia atau kesulitan belajar kan prestasinya jelek ya. Ini baiknya bagaimana? Saya bantu sedikit jawab, nanti Bu Hani bantu lengkapi boleh? Silakan. Bapak Ibu, kebetulan kami juga mensupport anak-anak yang punya kesulitan belajar spesifik. Kami di School of Child punya beberapa murid disleksia. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya baru kemarin terjadi. Jadi kemarin malam saya menemani satu murid saya, anak saya ini disleksia juga, murid saya ya, saya panggilnya anak. Anak saya disleksia, mengikuti lomba public speaking kemarin. Kemudian waktu selama latihan di sekolah, anak ini nanya, Miss Radin nanti hadir kan? Oke, saya akan hadir ikut support begitu. Saya hadirlah ke tempat acara jam 6 sore. Kemudian sampai di tempat, anak ini tiba-tiba menangis, Bapak Ibu.
Mister, saya takut gitu. Ada mama dan ada kakaknya juga. Kebetulan kakaknya itu sekolah di tempat kami. Jadi mereka bersaudara bersekolah di tempat kami. Mama sudah berusaha membujuk, ya nggak apa-apa. Udah jangan nangis, ini latihan, ini biasa kok. Ini nanti juga Mama mencoba untuk mengencourage begitu ya. Kemudian tiba-tiba ada satu pernyataan dari kakaknya yang membuat saya sangat tersentuh. Kakaknya bilang begini, "Mah, let her emotion get out." Dia bilang gitu. Saya langsung ingat ini adalah pelajaran yang Bu Handi ajarkan waktu kita di social learning ya Bapak Ibu. Biarkan dulu emosinya diterima mah. Nggak apa-apa, si E ini menangis dulu, katanya gitu. Wah, saya melihat itu, saya merasa dalam hati itu senang banget, bangga banget gitu ya. Nah, jadi jawabannya ini untuk Pak Dani, untuk anak-anak yang punya kesulitan belajar, ini saran dari kami yang punya pengalaman dengan anak-anak yang seperti itu. Bapak Ibu perlu kerjasama dengan sekolah, dengan guru, dan juga perlu punya support system yang baik, begitu ya. Karena kami di sekolah, misalkan di kelas 3 nih, ada satu anak yang punya kesulitan belajar. Anak-anak yang lain itu sudah diajarkan untuk bisa mensupport. Jadi mereka juga punya proud untuk saya akan membantu nih teman saya nih si A gitu. Tidak di tidak di apa ya, tidak diejek begitu ya. Misalkan si B nanya melulu, "Mister ini apa? Sorry Mister, saya masih belum mengerti." Nggak ada tuh kata-kata, "Aduh, kamu kok gitu aja nggak ngerti." Nah, ini kita perlu bantu untuk juga meningkatkan kepercayaan diri anak itu tadi. Dan kami punya pengalaman, ada satu murid kami pindahan dari sekolah yang cukup terkenal begitu ya. Anak ini mengalami yang namanya math anxiety. Jadi dia tidak cocok cara belajarnya di sekolahnya yang lama, dan dia waktu datang ke tempat kami selalu bilang, "Saya ini bodoh matematika. Saya ini bodoh matematika." Waktu itu posisinya dia di kelas 4 dan memang perkalian pun belum bisa Bapak Ibu. Nah, begitu join dengan kami ajarkan, kita mencari metode yang tepat ya untuk dia belajar. Ternyata anak ini suka bernyanyi, musikalitasnya bagus. Kita ajarkan perkalian dengan cara bernyanyi. Akhirnya dalam waktu 2 minggu, kalau nggak salah waktu itu ya 2 mingguan, 3 minggu, anak ini akhirnya bilang begini, "Mah, ternyata saya pinter ya matematika, saya nggak bodoh loh matematika." Waktu itu momen yang sangat mengharukan lah bagi kami para guru. Dan juga ada satu pengalaman murid dari sama pindahan juga datang dan dia selalu bilang, "Saya ini orangnya pemarah, saya ini gampang marah," gitu ya Bu Hani ya. Waktu itu Bu Hani temenin, dampingin, kurang lebih 2 bulanan, selalu tiap minggu one on one ketemu dengan Bu Hanli, sehingga konsep konsep dirinya itu diperbaiki. Sekarang dia paham bahwa dia itu bukan pemarah, dia itu butuh waktu dan butuh cara yang tepat untuk meregulasi emosinya, begitu ya. Jadi kita juga di sekolah mengajarkan anak-anak untuk tidak melabel, tidak mencap teman yang punya struggle terhadap sesuatu. Kira-kira seperti itu Pak Dani. Mungkin Bu Hani mau tambahkan, silahkan. Terima kasih Miss Radi. Ya, itu jadi memang rasanya sudah tidak perlu ditambahkan ya. Saya membahas yang lainnya supaya lebih kaya ya. Ini kan tadi learning difficulty ya sudah dibahas oleh Pak Adi ya, Mr. Adi. Karena seringkali anak tidak percaya diri karena bukan dia nggak bisa, karena memang dia punya specific learning difficulty ya. Dan tentu dia perlu support cara belajar yang berbeda. Tidak seperti anak-anak yang tidak punya disleksia, tidak punya diskalkulia. Kalau anak dengan punya disleksia, diskalkulia, disamakan dengan anak yang tidak punya disleksia, tentu dia akan selalu ketinggalan Bapak Ibu ya, dan akhirnya tidak percaya diri karena dia melihat temannya dia nggak akan pernah bisa catch up seperti teman-temannya gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini Bapak Ibu mengenai multiple intelligence, prestasi akademik dan keterampilan. Kalau misalnya ada orang tua ya atau guru yang mungkin masih memfavoritkan misalnya anak-anak yang di science ya, matematika seperti itu. Nah, anak ini memang Tuhan tidak memberikan dia kemampuan matematika sains yang kuat karena Tuhan merancang dia
tidak untuk menggunakan kemampuan itu nanti untuk mencukupi hidupnya, menjalani hidupnya gitu ya. Dan misalnya dia diberikan kemampuan minat yang kuat di area yang berhubungan dengan art misalnya ya, music. Nah, tapi kalau misalnya kita fokusnya ke sini, padahal itu bukan area kekuatan dia ya, dan itu akan tumbuh rasa tidak percaya diri Bapak Ibu ya. Jadi nggak semua orang akan jago di semua bidang ya. Setiap anak ini pasti punya, ada yang lebih kuat di mana ya. Dan itu yang jangan sampai di-push di area yang dia tidak kuat dan dia tidak suka ya. Akhirnya jadi nggak percaya diri Bapak Ibu. Tapi bukan berarti dia tidak belajar ya. Dia belajar. Tapi untuk di area situ ya KKM, lewat KKM sedikit oke lah gitu ya. Jadi tapi kalau memaksakan di area yang dia tidak kuat dan tidak bisa harus 9,5 ya frustrasi ya. Dan akhirnya jadi tidak percaya diri. Ingat mengenai kecerdasan yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda ya. Oke, ini tadi specific learning difficulty. Nah, Bapak Ibu, berikutnya saya akan bahas mengenai harapan orang tua yang sudah tidak lagi sebuah harapan, namun sudah berubah menjadi tuntutan, apalagi tuntutan yang seringkali dirasa tidak masuk akal atau berlebihan oleh anak-anaknya. Ini curhatan-curhatan anak-anak remaja bersama saya di sebuah webinar, Bapak Ibu ya. Gimana cara pendapat kita bisa diterima orang tua ya? Kalau misalnya anak tidak diberi ruang untuk berpendapat, ya orang tua tidak sedang menstimulasi kepercayaan diri anak ya. Beri ruang untuk anak mengeluarkan pendapat ya. Tapi bukan berarti setiap pendapat diterima, didengarkan dulu ya. Kalaupun pendapatnya nggak benar, ya jangan langsung pendapat kamu jelek gitu ya. Tapi oke, mama papa punya pendapat yang berbeda nih. Gimana kalau menurut kamu ya? Jadi seperti itu. Lalu my parents say to be yourself, but they want the perfect kid. Nah ya, ini yang dirasa anak-anak ya. Cita-cita tidak didukung ya. Menuntut kita untuk menjadi yang ortu mau. Sedangkan kita harus menurutinya walaupun kita tidak menyukai sama sekali ya. Jadi ini yang berhubungan dengan tuntutan-tuntutan ya. Yang harapan yang tidak lagi menjadi harapan, tapi tuntutan yang berlebihan. Dan kalau kita dihadapkan pada tuntutan yang berlebihan ya, yang bahkan di luar jangkauan kita kan pasti akan frustrasi kan Bapak Ibu, karena kita akan sulit untuk mencapainya, untuk meet the requirement. Dan kalau kita nggak pernah meet the requirement, pasti kan kita akan jadi tidak percaya diri ya. Ini yang menerima anak apa adanya dan mengembangkan. Nah Bapak Ibu, tadi kan ada yang bertanya juga tuh ya, kalau anak di lingkungan yang positif-positif terus, nanti apa dia bisa kuat mentalnya Bapak Ibu ya. Kegagalan yang tidak ditangani dengan baik itu bisa merendahkan kepercayaan diri anak. Tapi bukan berarti menjaga anak untuk tidak pernah gagal Bapak Ibu. Bukan berarti menjaga anak untuk tidak pernah kecewa ya, untuk tidak pernah merasakan tantangan. Tapi bagaimana kegagalan itu ditangani, itu yang penting Bapak Ibu ya. Jadi saya punya kisah dengan anak saya lagi yang pertama ya, yang sekarang udah kelas 9. Ini kejadian kurang lebih bulan Februari, setengah tahun yang lalu Bapak Ibu. Di mana dia ikut kompetisi, kompetisinya dilakukan di Universitas Tarumanegara. Dan dia gagal Bapak Ibu. Ini waktu kejadian ini saya lagi memberikan parenting seminar untuk orang tua School of Child. Nah, jadi kisahnya gini Bapak Ibu. Ikut robotik ya. Waduh, waktu latihan itu udah apa ya? Udah target 2 menit, kelompok dia sama temennya udah bisa 1 menit 20 detik doang Bapak Ibu ya. Nah, wah udah optimis nih, kayaknya bisa optimis bisa menang gitu kan. Dan saya sangat appreciate usaha kedua anak ini, latihannya ya, inisiatif dari mereka sendiri. Kita orang tua tuh cuma dukung nganter, beli makanan kayak begitu aja Bapak Ibu ya. Nah, dilala di hari itu terjadi kejadian di luar ekspektasi, yaitu kabelnya copot Bapak Ibu, kabel copot. Wah, udah kita support dengan segala cara, beliin baterai lagi, tetap nggak bisa Bapak Ibu ya. Di sini saya belajar melihat kedua anak ini ternyata bagus ya. Ketika dihadapkan pada situasi yang sangat sulit ya, sangat emosional, ternyata mereka bisa tetap tenang. Itu satu yang saya pelajari ya. Lalu kemudian akhirnya ada sekolah yang mau meminjamkan Bapak Ibu baterainya.
Wah, kita udah senang, terima kasih sudah dipinjamkan, ya kita solve nih. Dilala Bapak Ibu, waktu robot itu dinyalakan, Bluetooth-nya entah kenapa error. Jadi diputar ke kanan, jadi ke kiri. Maju, jadi mundur. Pokoknya akhirnya gagal aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya lakukan kepada kedua anak ini ketika mereka mengalami kegagalan. Ya, jadi bagaimana kita memanage kegagalan untuk membuat mereka tetap percaya diri dan punya mentalitas squeezy. Jadi saya bilang gini, melalui pengalaman ini kita sedang diberi kesempatan mengalami, merasakan, menerima, juga belajar menghadapi kecewa dan gagal. Empathy, ya. Pengalaman ini sangat berarti karena melatih mental kalian seperti squeezy, terpenyet dan bisa bounce back. Lalu kemarin saya bilang, kemarin seperti memang Tuhan ingin kita belajar sesuatu yang berharga, karena banyak hal terjadi di luar dugaan. Tiba-tiba kabel copot, kita udah usaha maksimal, kita berpikir bahwa masalah terselesaikan, ya. Terus terakhir saya bilang, Tante dan Mama Kelvin, misalnya kalau namanya Kelvin ya, sangat apresiasi buat usaha, daya juang, dan komitmen Alden dan Kelvin memberikan yang maksimal dan terbaik dari diri kalian dalam menyiapkan kompetisi ini. Buat kami, karakter ini sungguh luar biasa. Keep doing your best, kalian akan menang di kesempatan lain karena kalian memiliki karakter pemenang. Jadi bagaimana kita menjadikan kegagalan ini momen untuk anak tetap percaya diri, ya, tetap merasa berharga, tetap punya mentalitas squeezy Bapak Ibu. Squeezy itu luar biasa. Terpenyet. Mana ada sih orang yang nggak terpenyet? Setiap orang, setiap anak pasti mengalami masalah terpenyet. Tapi jangan sampai terpenyet nggak bisa bounce back Bapak Ibu. Terpenyet, nggak percaya diri, ya, mental breakdown. Nah, tapi mentalitas squeezy, terpenyet, tapi bisa balik kembali ke bentuk yang semula. Ini yang kita perlu latih. Tapi bukan menjaga anak untuk tidak terpenyet, Bapak Ibu. Karena terpenyet adalah pengalaman yang pasti dialami kita sebagai manusia di dalam kehidupan, ya. Sehingga jangan overprotect nih terhadap anak-anak kita. Over pengawasan, over protect, terlalu banyak diatur, diawasi oleh orang tua dapat mencegah anak mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah dan rasa percaya diri dalam mengatasi tantangannya. Ya, jadi kita lihatlah sesuai porsinya, manage resikonya. Kalau manage resiko sudah kita lakukan dan kita lihat ini masih porsi dia pada anak-anak umumnya seumuran dia bisa, ya udah kita berikan ruang untuk dia melakukan. Kalaupun dia gagal, yuk kita manage kegagalannya tadi supaya dia punya mentalitas squeezy dan tetap percaya diri, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bantu stretch anak tuh kayak karet, ibaratnya pelan-pelan. Oh, segini bisa nih, segini bisa, kita tarik lagi. Oh, segini dia bisa nih, kita tarik lagi. Oh, segini dia bisa nih. Oh, kalau segini kayaknya dia udah overwhelmed deh, kita turunin lagi. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, ya. Berikutnya, tadi ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan positif, ya. Karena sebenarnya salah satu hadiah terindah Bapak Ibu yang dapat diberikan orang tua dan kepada anak untuk melatih kepercayaan diri itu adalah kesulitan dan tantangan hidup. Karena ketika anak berhasil mengalami kesulitannya dan berhasil mengatasi tantangan, dia akan semakin percaya diri. Boost percaya diri itu akan sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan berarti kita harus selalu positif dan protect. Tadi juga ada yang bahas mengenai kebebasan dan kepercayaan. Kebebasan dan kepercayaan yang diberikan kepada anak itu pasti akan develop kepercayaan diri, Bapak Ibu. Tapi kebebasan dan kepercayaan diri, kebebasan dan trust seperti apa yang kita berikan pada anak? Nah, jangan bablas nih Bapak Ibu, jangan bablas kebebasan, ya. Jangan bablas trust sampai tidak ada supervisi sama sekali. Saya menggambarkan begini. Saya suka ngomong kalau sama anak-anak begini, Bapak Ibu. Kamu kan pengen ya dapat kepercayaan, dapat kebebasan dari papa mama. Good, ya. Karena kebebasan dan kepercayaan yang diberikan papa mama itu akan membuat kamu jadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih bertumbuh, ya. Nah, nih, papa mama kasih kamu freedom dan trust nih. Tante Hali kasih contohnya, papa mama kasih kamu freedom and trust pakai gadget misalnya. Ya, oke. Nah, yang namanya freedom and trust, supaya freedom and trust-nya akan dikasih lagi, kamu harus giving back apa? Return back-nya apa? Tanggung jawab, Bapak Ibu jawabnya. Ya, jadi ketika kebebasan dan kepercayaan kita berikan kepada anak, anak juga harus bisa memberikan balik tanggung jawab. Ya, perilaku tanggung jawab. Bukan bablas. Nah, ketika anak bisa giving back tanggung jawab, kita bisa kasih kepercayaan dan kebebasan yang lebih luas lagi, Bapak Ibu. Tapi, kalau anak-anak belum bisa giving back atau return back tanggung jawab,
jangan tetap dikasih kepercayaan dan kebebasan yang sama, Bapak Ibu. Jadi harus kita influence kontrol kita harus lebih kuat. Tapi percakapan ini harus dilakukan pada anak, bukan mama papa nggak mau percaya sama kamu dan nggak mau kasih kamu tanggung jawab, nggak mau kasih kamu kebebasan. Nah, kasih return back tanggung jawab. Ya, dia bisa tanggung jawab, kasih kebebasan dan trust. Ya, jadi ini kayak loop yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya suka ngomong sama anak-anak dan remaja gini. Kalau mama papa kamu menarik tanggung jawab dan trust, saat kamu tidak menunjukkan perilaku tanggung jawab, fair nggak? Saya suka nanya anak-anak pakai kata gitu, fair nggak? Mereka akan bilang fair. So fair dong, ya. Nah, kalau kamu mau fair, ya tetap dikasih freedom and trust. Kamu harus menunjukkan kamu bertanggung jawab. Freedom and trust dan tanggung jawab seperti itu, Bapak Ibu, yang akan menumbuhkan rasa percaya diri. Bukan freedom and trust yang bablas. Nah, ini Bapak Ibu yang juga sering kali dilakukan. Miss Radi, mungkin kita selesai sampai jam 11, nggak apa-apa ya. Tanggung nih kayaknya ada 3 lagi ya. Bu Hanli, silahkan. Model peran. Penting orang tua ini menjadi model peran percaya diri juga pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, kalau orang tua suka ngomong gini ke anaknya, udahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, kamu kan orang susah, mana mungkin bisa. Misalnya gitu ya. Terus kemudian kedua, nah, aduh, sekarang tuh hidup tuh susah, penuh tantangan. Aduh, ya. Kita sering ngomong kayak gitu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Anak-anak akan menjadi seperti apa yang sering dia dengar dari orang-orang terdekatnya. Itu akan menjadi sebuah belief system. Yang sering dia dengar. Kamu gak usah mimpi tinggi-tinggi lah, kamu kan orang susah, mana mungkin bisa. Kamu kan orang susah, mana mungkin bisa. Kamu orang susah, mana mungkin bisa. Kamu orang susah, mana mungkin bisa. Ya, zaman tuh sekarang susah ya, zaman tuh sekarang susah, zaman tuh sekarang susah, zaman tuh sekarang susah ya. Itu kayak kita tuh sedang menghipnotis anak, Bapak Ibu, memprogram subconsciousnya anak. Kalau kita lagi bersama-sama nih onsite, Bapak Ibu, kita bisa bermain nih dengan satu aktivitas yang menunjukkan bagaimana ya linguistik kita bisa sangat memprogram pikiran, bahkan pikiran bawah sadar kita ya. Jadi otomatiknya akan muncul susah, nggak bisa, zaman susah. Ya, zaman susah kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak percaya diri ya. Hati-hati, kita jangan-jangan orang tua tanpa sadar menjadi model peran untuk ketidakpercayaan diri pada anak-anak kita ya. Dari apa yang sering kita sampaikan ya pada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi. Ini anak saya dulu yang pertama suka mendapatkan komentar seperti ini ya. Oh, Bu Hali anaknya pemalu ya, gitu. Ke anak saya yang pertama, ya, waktu anak saya masih balita, masih kelas 1, ya, di mana saya sedang berproses untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia. Anaknya takut sama orang ya, Bapak Ibu pasti sering deh dengar komentar sama anak ya, pada anak-anak yang seperti ini. Satu, Bapak Ibu, kita berhak untuk membalance anak kita. Tapi tetap sopan, ya, memberikan respon seperti ini. Saya dulu memberikan respon seperti ini. Enggak, Tante, Alden tuh nggak pemalu. Cuma Alden butuh waktu ya untuk kenal sama Tante, untuk nyaman sama Tante, sama kayak gitu. Butuh waktu ya. Alden nggak takut sama orang kok. Cuma Alden masih bingung ini stranger siapa ya, kayak gitu. Dan kita jadi model untuk bersosialisasi. Alden ya greeting Tante, hai Tante, gitu, hai Tante, gitu. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan memprogram anak kita dengan kayak gini, dan jangan ketika orang ngomong, iya nih anak ini emang pemalu, beda nih sama adiknya, jangan gitu ya. Emang nih anak ini takut sama orang, ayo ngomong sama orang gitu ya. Dan itu akan membuat anak jadi nggak percaya diri ya. Ingat neuro linguistic programming ya. Apa yang sering didengar, dikatakan itu akan memprogram pikiran sadar bahkan sampai masuk ke pikiran bawah sadar ya. Oke, terakhir dari saya, toxic positivity. Tadi juga ada yang bicara kalau positif ya. Bapak Ibu, positif tapi jangan jadi toxic positivity ya. Jadi tadi berikan apresiasi yang tepat pada waktunya ya, dan nggak usah lebay gitu ya. Dan ketika anak melakukan sesuatu yang tidak tepat, kita perlu tegur dia ya, tapi ada caranya negur. Nah, jangan sampai anak ketika sedang merasa kecewa dengan dirinya sendiri, misalnya ketika anak merasa sedang tidak bisa dengan dirinya sendiri, komentar kita malah begini nih, ini oke kok, you are good, ini oke kok ya,
Ayo, never give up ya. Everything will be fine. Kamu anak hebat kok gitu. Nah, ini namanya toxic positivity, Bapak Ibu. Tapi pada saat, makanya tadi kan ketika saya kasih contoh how saya menghandle kegagalan anak saya kan nggak bilang di awal, kalian tuh hebat kok, ini mah gara-gara apes aja ya, nggak gitu ya. Tapi kita terima dulu perasaan kecewanya, ya, perasaan gagalnya. Kita belajar sesuatu juga dari sini. Dan kali kalau kita ikut lomba, berarti kan kita harus ada spare baterai, ya, seperti itu, ya. Nah, baru deh, yuk kita lagi terpenyet nih, ya, karena kita gagal. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bounce back, gitu ya. Jadi jangan toxic positivity, ya, tapi hope dan validation itu yang dibutuhkan oleh anak-anak ketika menghadapi situasi-situasi seperti itu untuk memunculkan rasa percaya dirinya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you, Bu Hanli. Bu Hanli, saya masih mau menjawab satu pertanyaan. Ini tadi ada beberapa yang tanya mengenai School of Child. Bapak Ibu, tadi saya menerima beberapa pertanyaan mengenai School of Child. Sekalian kami mau sampaikan bahwa School of Child memang akan ada open house. Bapak Ibu boleh screenshot informasi ini. Mungkin informasi ini juga saat ini Bapak Ibu belum butuh, tapi mungkin ada relasi, kenalan yang mungkin membutuhkan. Kami akan open house pada tanggal 9 September untuk jenjang SD, berada di jam 9 sampai jam 11.30. Dan untuk jenjang SMP dan SMA berada pada jam 11 sampai jam 1 siang. Bapak Ibu boleh screenshot informasi ini, atau Bapak Ibu boleh melihat lebih jelasnya di Instagram kami @schoolofchild. Di sini kami sering membagikan informasi mengenai jendela pendidikan, juga open house kami, kemudian tips-tips parenting, ya, apa yang kami temukan di sekolah, dan ini kegiatan-kegiatan kami anak-anak di sekolah. Sekarang kita mau foto bersama. Bapak Ibu boleh. Ya. Bisa Adi, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat ini, kan saya jam 11 juga ada klien, nanti akan dijawab di grup WhatsApp Jendela Pendidikan gitu ya, Mr. Adi ya? Betul. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat terjawab lewat Zoom ini akan kita jawab lewat grup Jendela Pendidikan. Bapak Ibu yang tidak berhalangan, apakah boleh buka kamera dulu? Kita foto bersama. Oke. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Grup kedua. 1, 2, 3. Oke, grup ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaannya pada hari ini. Nantikan jendela pendidikan berikutnya, mungkin di akhir September atau awal Oktober. Informasi lebih lanjut nanti akan kami bagikan via grup dan juga ada di sosial media kami, School of Child. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih ya Bu Hanli dan Pak Adi. Ya. Terima kasih Bu. Ini ada yang tolong di-invite di grup, Mr. Adi. Oh iya, yang sebentar. Iya, Ibu Tia. Ibu Tia, Ibu Tia boleh WhatsApp ke admin lagi, nanti dibantu di-invite ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Saya mulai sadar ada masalah tentang belajar pada Sien saat Sien TKA. Saat TKA, Sien tidak mengenali huruf, sampai dia harus mengulang TKA 2 kali. Diperparah dengan pandemi, TKB dia juga masih tetap belum bisa membaca. Masuk ke SD pun, pengetahuan dia tentang huruf itu sangat minim. Itu pun dia sering lupa. Huruf yang dia ingat hanya I.
lainnya dia terbalik-balik dan dia nggak ngerti. Saat mengikuti pelajaran di kelas 1 SD, dia bisa mengikuti, tapi secara lisan. Bila ada tes, saya yang membacakan soalnya dan jawabannya, lalu dia yang akan memilih. Begitu. Jadi tidak ada masalah dengan mengikuti pelajaran di kelas 1 SD. Saya konsultasi dengan psikolog secara online waktu Sien di TKB. Saya ingin tahu cara belajar yang tepat untuk Sien. Lalu disarankan untuk assessment dan terapi secara fisik. Datang ke tempat psikolognya. 2 psikolog yang saya datangi mengatakan Sien itu mengalami gangguan fokus. Jadi terapinya harus dikuras energinya agar dia bisa fokus. Jadi setiap pagi dia disuruh sepedaan, lari-lari. Sambil belajar dia bisa sambil main skateboard, pakai trampolin, lompat-lompat, guling-guling, seperti itu. Memang iya, dia fokus sih. Dia mengerti pelajarannya meskipun dia sambil lompat-lompat. Tapi dia tetap tidak bisa membaca. Suatu hari saat kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2, ada seminar di SD tempat Sien sekolah. Yang mengadakan seminar Bu Hanli. Bu Hanli waktu itu menceritakan sedikit tentang gangguan belajar spesifik dan tentang SOA yang bisa melakukan assessment tentang itu. Saya DM ke Bu Hanli. Saya tanya, saya ingin tahu cara belajar yang tepat untuk Sien itu gimana. Lalu oleh Bu Hanli saya ditanyain beberapa pertanyaan, lalu saya disarankan ikut Zoom meeting tentang disleksia yang membawakan saat itu Profesor Adi. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan itu kok sama semua. Lalu saya DM lagi untuk kita janjian melakukan assessment di SOA. Akhirnya Sien di assessment. Lalu hasilnya memang menunjukkan bahwa dia disleksia. Kemampuan membaca dia itu setara dengan anak playgroup. Sedangkan umur dia udah 8 tahun dan dia sudah kelas 1 SD. Saran dari psikolog, Sien harus diubah cara belajarnya dengan memasukkan dia ke sekolah yang bisa mengakomodir kesulitan belajar dia. Karena lokasi rumah saya di Depok, saya pertama tanya ke sekolah, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk Sien. Ternyata saran dari mereka memberikan guru pendamping. Sedangkan anak saya tidak ada Bina Iman tuh di alam sutra perilaku dia. dia. Dan guru pendamping itu tidak membantu dia untuk bisa membaca. Jauh Lalu saya cari sekolah-sekolah lain, sama, mereka juga sarannya memberikan guru pendamping. Saya konsul dengan Bu Hanli, gimana ya Bu, saya harus bagaimana? Ibu coba trial ke SOC. Lalu ya sudah saya trial. Waktu itu trial 5 hari di SOC. Hari pertama anak saya bilang, Mama aku tahu loh tadi belajar apa. Seumur hidup dia sekolah dia nggak tahu loh dia belajar apa. Kalau ditanya selalu bilang, ya belajar. Hari itu dia bisa cerita, aku tadi belajar ini gitu. Besoknya dia cerita lagi, ngomong lagi ke saya, Mama kapan aku pakai seragam kayak teman-temanku itu. Besoknya lagi saya tanya lagi, kamu senang sekolah di situ? Senang, aku nggak mau sekolah di tempatku dulu karena aku nggak ngerti. Aku mau sekolah di sini aja. Tapi ini jauh loh Sien. Kita harus bangun pagi, Mama juga capek nganterin. Tapi aku seneng. Ya sudah sampai hari kelima dia seneng dan dia memastikan ke saya, besok Senin aku sekolah di sini lagi kan Ma. Makanya malam itu juga saya menghubungi Bu Hanli, oke saya akan masuk ke SOC. Bu Ineke ini dan Sien itu tinggalnya di Depok, Bapak Ibu. Ya, demikian sharing terakhir dari orang tua murid. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Terima kasih bye-bye. Bu Hanli. Terima kasih. Ibu Joan. Ibu Joan nanti informasinya saya balas lewat chat ya, Bu Joan ya.
Terima kasih banyak, Bu Joan. The recording has stopped. Untuk Ibu N. Gustiani. Oh ya, oke Bu, sudah saya sampaikan untuk di-invite ke grup. Iya, sama-sama Bu. Bapak Ibu, saya izin matikan Zoom-nya ya. Sampai jumpa.